Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu penguji. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Revanza. Jadi di sini pada hari ini pada tanggal 7 Desember 2020 bertepatan pada hari Senin, saya akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Usulan Penerapan Lean Six Sigma untuk Peningkatan Kualitas Palet di PT Industri Pengolahan Kayu Rakyat Karminto. Profil perusahaan PT Industri Pengolahan Rakyat Karminto (IPKRKM) adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis palet dengan ukuran yang berbeda-beda. Bahan baku yang digunakan berupa kayu gelondongan. Perusahaan ini sudah mengirim produknya ke perusahaan kecil maupun perusahaan besar, seperti PT RAPP dan PT IKPP. Produk yang dihasilkan yaitu kayu palet ukuran 63 x 93 x 13,5 cm, 67 x 102 x 13,5 cm, 76 x 96 x 12,5 cm, dan 94 x 113 x 12,5 cm. Latar belakang dari penulisan proposal ini adalah rata-rata jumlah produksi palet yaitu kurang lebih 1.000 palet per bulan, namun masih terdapat cacat produk dan waste pada proses pembuatan palet. Defek yang terjadi yaitu kayu rusak, paku timbul, perbedaan dimensi atau ukuran, dan palet berjamur. Rekapitulasi persentase jumlah cacat produksi palet di Industri Pengolahan Rakyat Karminto atau IPKRKM pada bulan Agustus 2018 sampai Agustus 2019 dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah persentase cacat produksi yang diambil dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Agustus 2019. Jadi toleransi perusahaan itu hanya persentase cacatnya 4 tiap bulannya. Nah, di sini masih banyak terdapat persentase yang di atas rata-rata pada tiap palet di tiap bulannya. Kemudian ini adalah level sigma produksi palet PT IPKRKM pada bulan Agustus 2018 sampai Agustus 2019. Nah, jadi rata-rata yang didapatkan itu 3,7. Seharusnya yang Six Sigma ini tidak berada di bawah dari 3,70. Jadi pada pengambilan data ini diketahui bahwa terdapat 6 bulan di bawah 3,70. Nah, waste yang terjadi pada produksi palet di PT IPKRKM, yang pertama itu transportasi, yaitu jarak pemindahan bahan baku atau papan yang jauh ke area perakitan mengakibatkan proses pemindahan bahan baku yang menjadi tidak efisien. Kemudian yang kedua itu motion gerakan atau gerakan yang membuat para pekerja cepat lelah atau terjadi fatigue. Yang ketiga itu penumpukan yang membuat inventory yang ada di perusahaan penuh, yang membuat biaya akan lebih mahal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan pengendalian waste untuk meningkatkan produksi palet dengan penerapan Lean Six Sigma. Rumusan masalahnya itu bagaimana usulan penerapan Lean Six Sigma untuk peningkatan kualitas produksi palet di PT Industri Pengolahan Kayu Rakyat Karminto. Tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama untuk mengidentifikasi waste pada produksi palet. Yang kedua untuk menentukan penyebab terjadinya waste. Dan yang ketiga memberikan usulan perbaikan peningkatan kualitas produksi palet dengan pendekatan Lean Six Sigma. Kemudian batasan masalahnya itu ada 2. Yang pertama data produksi diambil pada bulan 2018, bulan Agustus pada tahun 2018 dan sampai bulan Agustus tahun 2019. Yang kedua yaitu produksi palet yang diteliti ada 4. Yang pertama ukuran 63 x 93 x 13,5. Yang kedua 67 x 102 x 13,5. Yang ketiga 76 x 96 x 12,5 dan yang terakhir 94 x 113 x 12,5. Nah, ini posisi penelitian yang sudah dilakukan
dalam menggunakan metode Lean Six Sigma. Dan kemudian ini adalah landasan teori. Lean Six Sigma merupakan gabungan dari dua metode, yaitu metode Lean dan Six Sigma yang merupakan pendekatan sistematik dan sistemik. Metodologi ini dilakukan dengan menganalisis waste yang ada untuk menuju ke tahap Six Sigma. Nah, tahapan dalam Six Sigma ini ada 5, yaitu define. Define ini adalah proses untuk menemukan masalah yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu measure. Measure ini merupakan pengukuran langsung atau pengukuran subjek yang dilakukan di perusahaan tersebut. Yang ketiga analyze. Analyze ini adalah proses untuk mencari akar masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tahap keempat yaitu improve. Improve adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan. Yang kelima adalah kontrol. Kontrol adalah penindakan lebih lanjut yang dilakukan dari proses improve tadi. Nah, di dalam define itu ada 2. Yang pertama diagram SIPROC, yaitu teknik yang paling berguna untuk menyajikan tampilan sekilas pada peta kerja. SIPROC ini terdiri atas kata supplier, input, proses, output, dan customer. Kemudian yang kedua yaitu ada downtime, merupakan jenis pemborosan yang selalu ada dalam bisnis industri. Terdiri dari kata environment atau lingkungan, defect, overproduction, waiting, not utilizing, transportation, inventories, motion, and excess processing. Kemudian ini adalah metodologi penelitian yang ada pada proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu mulai, kemudian studi literatur yang berhubungan dengan Lean Six Sigma, 5S, 7 Ways, Neo 7 Tools, dan lain-lain. Kemudian itu penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan Lean Six Sigma. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah masalah yang ada di perusahaan Carminto tersebut. Yang selanjutnya itu rumusan masalah, kemudian membentuk tujuan penelitian yang dilakukan di PT Carminto tersebut. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini saya menggunakan 2 data, yaitu data primer yang saya ambil dari pabrik itu sendiri. Kemudian di data primer itu ada data waktu, data jumlah, dan data proses produksinya. Kemudian data sekunder saya ambil dari data-data yang pernah dilakukan di perusahaan tersebut, yaitu profil perusahaan, sektor organisasi, data jumlah produksi, dan lain-lain. Kemudian dalam pengolahan data, yang pertama itu tahap define, menggunakan diagram SIPOC dan identifikasi waste menggunakan downtime. Kemudian tahap measure, yaitu uji keseragaman dan kecukupan data. Perhitungan waktu baku, perhitungan matriks Lean, pembuatan value stream mapping, dan perhitungan DPMO dan nilai sigma. Kemudian ada tahap analyze yang terdiri dari interrelationship diagram, matriks diagram, dan 5S. Tahap improve-nya terdiri dari diagram pohon dan usulan diagram giliran proses. Dan tahap kontrol di sini yang saya gunakan adalah dengan pembuatan SOP. Nah, analisa ini adalah analisa yang saya ambil dari pengolahan data yang telah saya lakukan di dalam bab nantinya. Kemudian selesai. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan di dalam bab 2 maupun di dalam pembuatan proposal ini. Terima kasih.